informasi kepada masyarakat luas. COVID masih ada, begitu ya Dok ya? Betul. Masyarakat juga perlu kita edukasi, bahkan mungkin kita berikan informasi bahwa COVID itu masih ada loh gitu. Dan ternyata semua akan berubah. Dan semuanya telah berubah ya Dok ya, dari kebiasaan-kebiasaan kita ya. Ya, jadi new normal. Ya, menjadi pakai masker gitu ya, rajin cuci tangan gitu ya Dok ya. Ya, betul. Kebiasaan itu juga terjadi Dok di Rumah Sakit Darmais. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi kebiasaan itu kan memang kita harus lakukan ya untuk kesehatan ya entah itu di rumah sakit atau bahkan paramedik. Jadi sudah membiasakan diri untuk cuci tangan, itu sudah terbiasa. Nah, memang kalau untuk masker, memang kita pakai masker untuk tindakan-tindakan tertentu, misalnya prosedural ataupun operasi. Nah, sekarang semenjak pandemi 2019 artinya kita memakai rutin. Dan untuk pasien sendiri kan memang kita wajibkan untuk pakai ya kan, bahkan sebelum pandemi ini gitu kan. Apalagi pada kasus-kasus pasien dengan keganasan dan neutropenia atau leukosit yang rendah. Tapi memang sih kita anjurkan itu pasien-pasien dengan keganasan itu pakai masker. Jadi harusnya udah jadi rutin ya, udah jadi biasa ya untuk pasien-pasien ini juga. Jadi otomatis kita yang ngikutin mereka nih, kebiasaan baik mereka. Iya, berarti protokol kesehatannya masih tetap berlaku seperti waktu itu ya Dok ya? Tidak ada ya, lanjut. Tidak ada mungkin dispensasi gitu ya. Sekarang udah grafik menurun, jadi mungkin ada kelonggaran gitu. Apakah seperti itu? Kalau ngikutin grafik sih Jakarta ini udah naik jadi lebih dari 1.000 ya kemarin ya. Saya nggak tahu angka hari ini, jadi saya nggak bisa bilang kita udah turun nih gitu. Belum. Berharap seperti itu segera gitu. Yang penting jangan sampai kendor pakai maskernya. Lalu pendamping pasien sendiri Dok di rumah sakit itu apakah mereka diwajibkan antigen atau PCR? Ya, betul. Gini, obat kemoterapi itu, saya ngomongin pasiennya dulu ya. Obat kemoterapi itu kan imunosupresif ya, artinya menurunkan daya tahan tubuh. Artinya pasien harus dipastikan benar-benar sehat, artinya tidak kena COVID. Jadi memang kalau untuk pasien harus di PCR di rumah sakit kami, di Rumah Sakit Kanker Darmais, memastikan bahwa kami memberikan kemoterapi aman buat si pasien. Begitu juga buat kami paramedik, itu pun melindungi kami paramedik bahwa kami nggak akan atau memastikan bahwa kami tidak tertular, itu satu. Kemudian untuk pendamping pasien, memang secara jujur sampai saat ini aturan dari rumah sakit kami belum bisa berubah karena apa? Toh sekarang lihat aja angka juga naik lagi. Jadi otomatis kita tetap harus screening PCR untuk pasien rawat inap. Tapi memang kalau pada saat pandemi yang lagi heboh-hebohnya itu PCR itu berlaku hanya 3 hari, pasien harus segera masuk rawat inap ataupun keluarganya yang mendampingi. Saat ini mungkin agak sedikit longgar, jadi 7 hari PCR negatif, pasien bisa masuk rawat inap. Tapi tetap harus PCR syaratnya. Lalu berarti dengan keadaan kita sekarang ini nih Dok, khususnya lantai 4 rawat inap anak, apakah mereka boleh dibesuk? Ada kunjungan gitu? Belum boleh, Mbak. Belum boleh, udah pasti ya. Pendampingnya aja harus PCR ya. Berarti boleh besuk ya. Iya. Dan si pendamping pasien boleh berdua atau hanya satu orang Dok? Hanya satu saja. Hanya satu saja. Jadi ini benar-benar untuk kebaikan kita semua ya Dok ya. Jadi kita saling menjaga ya antara si pasien, pendamping, dan juga mungkin para suster, perawat, dokter yang lainnya gitu ya. Betul. Jadi di lantai 4 itu sendiri memang protokol kesehatan masih berlaku ya Dok? Iya. Masih ketat, Mbak. Kami sendiri juga kan, kita sendiri juga paramedik juga di screening ya. Begitu kita ada keluhan atau gejala langsung periksa, langsung PCR gitu, harus lengkap gitu. Kalau dan ada yang rutin juga. Luar biasa. Dan itu memang sudah menjadi kebiasaan kita ya Dok, demi kesehatan kita semua ya Dok ya. Normal baru gitu ya. Belum endemi ya, belum endemi ya. Jadi mesti kita ingat ya bahwa COVID ini masih ada ya Dok ya. Betul, masih ada. Nah, Dok, tapi kalau kita berpikir-pikir ya Dok ya, merenung-renung nih, COVID sudah terjadi dan kita sudah
melewati itu sampai hari ini gitu. Lalu kebiasaan kita pun berubah. Kita lebih waspada, lebih menjaga diri kita dengan baik gitu. Yang mungkin tadinya kita nggak terbiasa pakai masker, sekarang udah otomatis ya. Keluar rumah tuh pasti pakai. Yang mungkin tadinya kita itu cuci tangan tuh kayaknya cuma sekedar aja, sekarang udah inget gitu ya, cuci tangan. Yang tadinya mungkin kita tuh udah terbiasa bersama dengan teman-teman nongkrong, ngobrol bareng, sekarang udah mulai menjaga jarak gitu ya, Dok ya. Iya. Iya, tetapi ada sisi positifnya sebenarnya, Dok ya. Akhirnya pasien kita yang dirawat di rumah sakit itu, yang di lantai 4 itu, yang dulunya mungkin orang kalau besuk tuh banyak banget ya, Dok. Mungkin satu ruangan itu mungkin akan didatengin dengan pengunjung si A, pengunjung si B, pasien jadi kurang istirahat. Nah, sekarang tuh mereka lebih tenang, lebih apa ya namanya ya? Mereka tuh lebih nyaman gitu ya, Dok ya. Nah, sisi positifnya itu kan akhirnya dirasakan oleh pasien kita. Akhirnya mereka juga menjadi lebih baik di dalam ruang perawatan itu. Tanggapan dokter dalam hal ini apa? Ya, pasti banyak positifnya kalau buat saya ya pada saat ini untuk pasien ya, bukan untuk sosialisasi gitu, bukannya terus untuk kumpul atau hura-hura. Pertama, kalau misalnya memang kalau nggak ada yang besuk kan kita mengamankan pasien itu sendiri. Kembali lagi saya ingatkan bahwa pasien-pasien kami kan imunokompromis. Kalau misalnya yang datang besuk itu ada yang batuk, nah terus kemudian atau dia bawa virus gitu kan, otomatis dengan mudah pasien-pasien kami ya tertular gitu ya. Dan kalau tertular kan kalau yang sakit flu biasa gitu ya, minum vitamin aja orang sehat bisa selesai, tapi pasien kami bisa sampai radang paru, pneumonia kan, terus kemudian harus dapat antibiotika, antivirus dan lain sebagainya, obat masuk lalu terisolasi pasti itu. Jadi dampaknya itu nggak oke buat pasien-pasien kami. Gitu juga kalau kena campak, varicella itu kan artinya nggak bagusnya bisa membangunkan sel ganas ya. Kalau misalnya dia sampai dan pasti kenanya juga berat. Yang biasanya kalau campak atau cacar air atau varicella itu mungkin kalau kita kenanya di kulit terus kemudian jadi bopeng sedikit-sedikit, pasien kami enggak. Kapan-kapan angka relapse-nya jadi besar kalau kena infeksi virus ataupun bakteri, dan itu amat sangat kurang menyenangkan dan kurang baik gitu. Jadi dengan maaf restriksi atau pembatasan ini sih ada positifnya, ada negatifnya. Mungkin sosialisasi kurang, tapi positifnya ya kita berharap jadi pasien lebih baik. Dan tapi tetap di luar sana, bukan hanya di rumah sakit ya, di luar sana tuh maksudnya pada saat mereka pulang di rumah, mereka tetap harus jaga. Bukannya terus kemudian di rumah terus main, kumpul, main layangan, aduh, gitu. Terus nanti tertular sama temennya gitu kan, atau silaturahim dalam jumlah besar. Nah, walaupun keluarga sendiri kan kita juga deg-degan ya, karena begitu keluar dari rumah sakit kan kita nggak tahu kontrolnya seperti apa, walaupun kita sudah ingatkan, kadang ada saja yang lupa lah, maklum ya kalau anak-anak itu kan ada yang namanya tumbuh kembang. Nah, part of atau bagian dari tumbuh kembang itu kan sosialisasi, artinya salah satunya adalah berteman yang mereka nggak bisa dapatkan banyak di rumah sakit. Jadi kadang teman lebih banyak di rumah misalnya. Nah, itu yang kadang kita juga sulit ya untuk bisa membatasi itu gitu. Karena itu bagian dari mereka juga. Kita nggak bisa nyalahin bagian itu. Iya, setuju, Dok. Setuju banget. Terakhir, Dok. Ya. Dok, boleh kasih informasi atau mungkin apa yang mesti kita lakukan bersama untuk masyarakat, untuk pendamping, untuk yang ingin besuk dalam lingkungan rumah sakit. Jadi supaya mereka tuh merasa bahwa kenapa sih saya mau ketemu keluarga saya kok nggak boleh? Kenapa sih saya nggak mau antar buah misalnya gitu ya? Kok nggak boleh sih gitu ya? Apa yang ingin dokter sampaikan dalam hal ini? Oke. Iya, terima kasih. Jadi sekarang itu kan teknik informasi itu sudah banyak yang maju ya. Kita bisa kayak gini nih, Zoom meeting, WhatsApp call, dan lain sebagainya.
itu kan bisa gitu. Informasi itu kan bisa seperti itu gitu ya. Maksudnya menyapa pagi, menyapa siang gitu ya. Empati ya pada siapapun pasien atau keluarga yang sedang sakit di rumah sakit. Tapi memang berkunjung belum boleh ya, belum bisa. Salah satunya itu aja. Kalau misalnya mau ngirim buah atau makanan, mungkin maaf pada saat pasien itu tidak di rumah sakit, misalnya entah itu di rumah gitu kan, silahkan gitu. Wah rumahnya jauh ya sudahlah, cari solusi gitu. Gimana apa sekarang kan juga ada yang namanya online yang nganter-nganter. Nah itu salah satunya mungkin seperti itu aja kali ya. Bukannya terus kemudian kita kurang silaturahim ya, tapi ya memang pasien-pasien ini ya namanya masih pasien gitu ya. Jadi mungkin dengan cara yang berbeda, bukannya kita tidak sayang, tapi kita tetap mendoakan, walaupun itu dari jauh, nyampe kok. Kan semua yang sana, yang balik turun cuma doa. Betul banget dok, karena sekarang teknologi bisa dipakai ya dok ya, dengan banyak cara ya dok ya. Baik, Dokter Tanti, makasih banyak untuk informasinya hari ini. Ya, terima kasih. Dan mengingatkan kembali masyarakat kita, siapapun itu, dan mengingatkan kita lagi bahwa kita tuh masih tetap waspada. Kita masih tetap saling jaga ya dok ya. Kita tahu bahwa COVID ini belum berakhir gitu. Betul. Ya. Terima kasih banyak Dokter Tanti. Lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Selamat pagi.